Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk UKOM kebidanan ya. Kali ini kita akan belajar bersama. Saya kasih contoh soal-soal yang biasa keluar di UKOM. Kali ini tentang kesehatan reproduksi. Kita mulai ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Misalkan saya ada salah menjawab, nanti tolong di komen dibenerin ya. Oke, lanjut. Soal yang pertama. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke klinik dengan keluhan belum hamil setelah menikah selama 1,5 tahun. Riwayat menstruasi teratur, pola hubungan seksual 3 kali dalam 1 minggu, dan suami bekerja di luar kota. Suami bekerja di kota yang sama. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita lagi menjawab soal kasus, lebih baiknya, lebih cepatnya, kita baca dulu nih pertanyaannya tuh apa. Jadi itu untuk mempersingkat waktu, biar kita nggak ngulang-ulang bacanya. Karena kalau baca kasus itu biasanya kan banyak banget, panjang gitu ya. Itu bisa mempersingkat waktu. Jadi kita langsung ke pertanyaannya aja. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Itu baru kita baca kasusnya. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya apa. Oke, pilihan jawabannya A. Infertil, B. Pasangan infertil, C. Infertilitas primer, D. Infertilitas idioplatik, kemudian yang E. Infertilitas sekunder. Mana nih? Kita cari kata kuncinya dulu. Jadi ibu ini belum hamil setelah menikah selama 1,5 tahun. Kemudian pola seksualnya teratur nih. Berarti kalau dari awal dari selama 1 tahun dia menikah belum mempunyai anak, berarti jawabannya apa? Jawabannya infertilitas primer ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gampang ya ini soalnya ya. Nggak usah cari referensi atau apa, mungkin udah hafal teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang kedua. Apa penyebab kasus tersebut? Seorang perempuan 22 tahun datang ke PMB dengan keluhan 3 hari ini mengalami keputihan dengan jumlah yang agak banyak dan sangat gatal. Hasil pemeriksaan bidan, tampak keputihan encer berwarna kekuningan, berbusa dan berbau busuk. Vulva tampak agak bengkak dan kemerahan. Pilihan jawabannya yang A. Sifilis, B. Chlamydia, C. Gonore, D. Herpes genitalis, E. Trichomoniasis vaginalis. Apa nih teman-teman jawabannya? Kita kalau menjawab soal kayak gini nih, nggak perlu dihafalin apa tuh keluhannya, tapi kita cari kata kuncinya aja apa. Kalau di sini kata kuncinya itu tampak keputihan encer berwarna kekuningan, berbusa dan berbau busuk. Jadi kalau ada keputihan yang berbusa itu dia mengarah ke penyakit apa gitu ya. Jawabannya apa nih teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang E, Trichomoniasis vaginalis. Kita bahas satu persatu ya dari sifilis. Kita hafalin aja kata kuncinya biar mempersingkat waktu kita menjawab soal. Jadi kalau untuk sifilis itu kata kuncinya dia ditandai dengan ulkus keras dan tidak terasa nyeri. Ulkus itu seperti sariawan gitu ya. Jadi kalau sifilis itu dia bentuknya kayak sariawan di sekitar genitalia. Kemudian yang untuk Chlamydia ini kata kuncinya dia keputihannya disertai bercak darah. Kemudian kalau untuk yang GO, yang gonore itu kata kuncinya kencing bernanah. Jadi kalau misalkan ada soal panjang tuh terus ada kata-kata kencing bernanah, itu pasti
mengarah ke gonore. Kemudian untuk herpes genitalis ini cirinya tampak seperti berisi cairan sariawan atau ulkus di daerah labia itu terasa panas. Jadi misalkan ada kata-kata labia panas kayak gitu, berarti dia herpes ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB dengan keluhan ingin hamil. Ibu menikah sudah 5 bulan tapi belum hamil. Riwayat menstruasinya, ibu menstruasi tidak teratur, kadang 2 bulan sekali. Lama menstruasi 6 hari, kemudian ganti pembalut 2-3 kali per hari. Pilihan jawabannya A. Amenore, B. Polimenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, dan E. Hipermenore. Jadi di kasus ini ibunya sudah menikah 5 bulan, kemudian siklusnya tidak teratur nih, kadang 2 bulan sekali. Berarti apa? Berarti dia siklusnya panjang. Kalau untuk yang siklusnya panjang itu namanya apa dia diagnosanya? Jawaban yang benar adalah yang D, oligomenore. Kalau yang A, amenore itu, jadi dia sama sekali belum mendapat menstruasi dari awal. Jadi dia usianya sudah remaja nih, tapi dia belum pernah mengalami menstruasi. Itu namanya amenore. Kemudian untuk polimenore ini kebalikannya dari oligomenore. Jadi dia siklusnya sangat pendek, biasanya kurang dari atau sama dengan 21 hari. Itu namanya polimenore. Kemudian yang hipomenore ini dia siklusnya bisa teratur, tapi darah yang keluar itu dikit. Jadi volume darah yang keluar itu dikit, namanya hipomenorea. Kemudian kalau yang untuk hipermenore, kebalikannya dari hipo ya, itu menstruasinya banyak, jadi sehari itu bisa ganti pembalut berkali-kali. Gitu ya teman-teman, ini gampang banget sih sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan udah hafal, mau ketemu soal kayak gini pasti bisa jawab. Oke, lanjut ya. Soal yang nomor 4. Apa pemeriksaan yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan 18 tahun datang ke klinik dengan keluhan menstruasi banyak, sering pusing dan terkadang pingsan. Riwayat menstruasi, siklus 28 hari, lamanya 6-7 hari, ganti pembalut 4-5 kali per hari, dan pasien ini belum menikah. Pilihan jawabannya yang A, pemeriksaan USG, B, pemeriksaan dalam, C, pemeriksaan terhadap kerokan, D, pemeriksaan urin, E, pemeriksaan darah. Apa nih teman-teman? Jadi kata kuncinya ini ya, pasien belum menikah ya. Apa? Kalau misalkan kita pasiennya belum menikah, nggak mungkin dong kita periksa dalam. Nggak mungkin juga kita periksa kerokan. Kalau pasien belum menikah kan nggak boleh ya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan urin, ini nggak nyambung jawabannya. Kemudian pemeriksaan darah juga nggak nyambung. Yang paling mungkin adalah ini pemeriksaan USG. Jadi kita tahu nih kenapa ini dia kok mensnya banyak, sering pusing, terkadang pingsan. Mungkin di dalam rahimnya itu ada apa gitu. Jadi kita bisa tahu dari pemeriksaan USG gitu ya. Lanjut untuk soal selanjutnya. Soal nomor 5. Apakah yang harus dilakukan segera oleh bidan untuk mengatasi kekhawatiran keluarga? Soalnya, seorang remaja putri usia 16 tahun diantar keluarganya ke bidan karena kemarin baru saja diperkosa oleh pacarnya. Remaja tersebut tampak sedih dan murung. Kemudian keluarga takut bila anaknya nanti hamil. Pilihan jawabannya
A. Melakukan pencucian vagina. B. Melaporkan ke pihak yang berwenang. C. Mengkonsulkan ke bagian urologi. D. Mengkonsulkan dengan psikolog untuk penanganan kejiwaan klien. E. Melakukan konseling dan memberikan kontrasepsi darurat. Apa nih teman-teman? Kalau misalkan kita dapat pasien dia korban perkosaan, itu yang diprioritaskan apa? Kita harus mencegah nih, jangan sampai dia hamil. Kalau misalkan dia diperkosa baru kemarin, berarti kita masih bisa memberikan kontrasepsi darurat, ya kan? Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, melakukan konseling dan memberikan kontrasepsi darurat. Jadi ini kan pertanyaannya kan apakah yang dilakukan segera kan, dan untuk mengatasi kekhawatiran keluarga. Kekhawatirannya apa? Biasanya kalau keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban perkosaan, pasti kan dia takut hamil kan. Nah, kalau dia belum 2x24 jam, kita wajib memberikan kontrasepsi darurat dan kita melakukan konseling. Kemudian kalau sudah, baru nanti kita pendampingan ke psikolog. Jadi ini yang dilakukan segera ya. Oke, terima kasih. Segini dulu ya teman-teman soalnya. Nanti di next video aku akan nambahin lagi soal-soal yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman minta aku buat bikin video lagi, jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komen ya. Kemudian like, subscribe, dan komen biar aku semangat bikin videonya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar UKOM, teman-teman yang persiapan buat CPNS, nanti kita saling berbagi soal gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.